Sobat-sobatnya perlu diperhatikan, ini merupakan suatu hal yang sangat penting sebelum kita mengirim berkas pendaftaran uji kompetensi. Yang mana di sini ada dokumen penting yang sudah kita upload sebelumnya. Di sini kita cek satu persatu apakah masih ada kekeliruan ataukah tidak, apakah ada berkas yang ingin kita ganti ataukah tidak. Tentunya di sini kita harus memaksimalkan untuk tampilan berkas dan juga kebenaran ya dari berkas yang diupload sesuai dengan tombol yang ada. Nah, di sini kita cek satu persatu, yaitu dari berkas per berkasnya. Pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengganti berkas yang sudah diupload pada link pendaftaran uji kompetensi di SIM PKB. Kira-kira bagaimanakah cara mengganti berkas yang salah upload? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk kita login dulu ya. Ini login ke gtkbelajar.kemdikbud.go.id, kemudian kita masuk ke uji kompetensi. Kita klik saja tombol masuk di sini. Dan kemudian di sini teman-teman kita masuk menggunakan SIM PKB, yaitu surel SIM PKB dan juga password SIM PKB. Bagi teman-teman guru madrasah, ini kalian bisa login menggunakan akun Simpatika ya. Nah, setelah kita masukkan surel dan juga password SIM PKB, di sini kita klik saja tombol masuk. Ketika teman-teman sudah melengkapi seluruh isian yang ada pada SIM uji kompetensi, maka di sini sudah checklist warna hijau ya. Nah, namun ada baiknya sebelum teman-teman klik tombol kirim berkas di sini, ini kita cek kembali yaitu data-data yang bisa kita isikan dan juga berkas-berkas yang kita sudah upload. Di sini kita bisa klik sini yaitu pada bagian biodata diri. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita lakukan pengecekan ya, dan dari sini nanti kita akan menerapkan untuk penggantian berkas. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman tuh sudah mengupload semua berkasnya dan juga mengisi pada bagian informasi umum, kemudian detail pelatihan dan juga upload berkasnya, maka nanti tombol ini sudah akan checklist warna hijau ya pada bagian status atau pemenuhannya. Dan kebetulan di sini saya ada berkas yang salah dan nanti akan saya ganti. Nah, siapa tahu teman-teman juga mencari tahu bagaimanakah cara mengganti berkas yang sudah terlanjur diupload. Nah, kita klik saja di bagian dokumen penting, kita klik di sini. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini teman-teman silakan lihat satu persatu untuk berkasnya. Apakah ada yang ingin diganti atau tidak? Nah, kebetulan di sini saya akan mengganti yaitu salinan pak yang 3C. Ini adalah kita ganti sesuai dengan yang terbaru. Jadi permintaan dari pak itu kan yang diminta, yang diupload itu adalah pak yang sudah konversi teman-teman ya. Jadi bukan pak integrasi, bukan pak dasar, namun pak yang sudah konversi, yang tanda tangannya dari kepala sekolah ya kalau di tempat saya. Nah, di sini kita lihat dulu, ini adalah sebelumnya berkas yang ingin kita ganti. Ya, jadi berkas yang di sini ini nanti akan saya ganti dengan berkas yang terbaru yang sudah konversi. Dikarenakan sebelumnya ini berkas yang masih pak integrasi. Dikarenakan dulunya itu masih saya gunakan untuk pembuatan tutorial. Dikarenakan sekarang saya sudah mau kirim berkas, maka saya ganti dengan pak yang sudah sesuai ya. Nah, berikutnya di sini kita untuk mengganti berkas ini cukup kita klik saja tombol di sini ya. Inilah tombol ubah ini. Kita klik ubah pada bagian kolom yang pak ya. Jadi di bagian kolom pak ini kita klik di bagian tombol ubahnya. Oke, dokumen penting. Kemudian di sini di bagian pak, karena yang saya akan ganti adalah salinan pak ini. Kita klik saja. Kalau ini kan tombol lihat ya. Ini kita ubah, klik ubah. Kemudian di sini kita klik saja di tengah sini atau di sini. Kemudian kita akan diarahkan yaitu menuju ke tombol upload. Kita coba klik di sini. Nah, sekarang kita cari untuk berkasnya yang mana. Oke, di sini saya cari dulu untuk berkasnya. Ini adalah, nah, kita cari dulu. Nah, berkasnya itu adalah yang terbaru. Ini saya namai yaitu pak konversi 2023 ya. Yang awalnya kan di sini kita dulu buat tutorial. Nah, setelah kita arahkan menuju ke filenya yang ini, kemudian teman-teman klik saja upload ya, open. Nah, maka otomatis akan terganti nih di sini. Nah, setelah itu teman-teman klik unggah.
Nah, sekarang sudah berhasil kita unggah ya. Nih, data berhasil disimpan. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita lihat apakah berkasnya itu sudah tergantikan dengan yang baru. Kita klik di sini. Kita scroll ke bawah. Kita lihat. Oke, untuk paknya ini sudah berhasil kita ganti ya. Nah, ini sudah berhasil kita ganti sesuai dengan keinginan kita, tentunya yang terbaru ya. Nah, ini ada 3 halaman teman-teman. Nah, itulah untuk cara menggantinya. Nah, untuk cara mengganti berkas-berkas yang lain pun juga sama. Misalkan SK kenaikan pangkat terakhir, silakan teman-teman lihat dulu apakah sudah sesuai ataukah belum. Kemudian SK jabatan terakhir, ini asli ya semuanya, jadi asli. Kalau misalkan teman-teman ingin mengganti, misalkan bagian stempel kurang jelas misalkan, atau mungkin tulisannya buram, atau mungkin scan-nya itu mungkin nggak berwarna, nah itu silakan diganti dengan cara klik tombol ubah ini ya. Kemudian salin 43C tadi kita udah ubah. Kemudian untuk penilaian prestasi kerja, ini adalah kita tidak mengganti karena sudah sesuai. Kemudian fakta integritas ini juga sudah, tentunya fakta integritas yang kita isikan itu adalah yang sesuai dengan template di sini ya. Kalian bisa klik di sini untuk mengunduh templatenya, kemudian diisi, kemudian di scan, kemudian kita upload pada bagian sini teman-teman. Dan setelah kita yakin semua ini sudah benar, maka nanti teman-teman di bagian depan ini nanti tombol untuk di bagian kirim berkas ini nanti sudah akan muncul ya. Mau dipastikan untuk semua berkasnya ini sudah benar. Kalau dipastikan semua berkas sudah benar, semua data isian sudah benar, maka kita bisa kembali ke beranda. Maka di sini akan ada tombol yaitu terima kasih Anda sudah melengkapi berkas pendaftaran. Klik kirim untuk kirim berkas. Nah, ini nanti kita akan manfaatkan fitur tombol kirim berkas ini untuk mengirimkan berkasnya teman-teman. Dan setelah di sini teman-teman mengirim berkasnya, maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah dilakukan, tentunya di sini kita lihat nih pada jadwalnya. Ini kita ambil contoh yaitu untuk jabatan fungsional guru. Ya, mana di sini jadwal pelaksanaan uji kompetensi. Saat ini kan kita masuk pada tahapan pendaftaran peserta UKKJ. Nah, peserta UKKJ ini adalah tanggal 4 sampai dengan 15 Maret 2024. Makanya bagi teman-teman yang mungkin belum tahu informasinya, silahkan dikasih tahu ya, supaya nanti nggak telat untuk mendaftarnya. Meskipun di setiap tahun itu terdapat 3 kali uji kompetensi, namun sebaiknya mumpung sekarang buka, ini ikut ya semuanya, asalkan kita itu yang terundang. Nah, setelah teman-teman di sini melakukan pendaftaran, otomatis dengan klik kirim berkas tadi, maka langkah berikutnya ini nanti kita akan memperhatikan, yaitu mulai dari tanggal ini, yaitu kita sebagai peserta itu adalah tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Maret ini nanti dilakukan perbaikan ya. Jadi nanti lakukan verifikasi. Jadi mulai dari tanggal 19 sampai dengan 22 Maret ini lakukan verifikasi dan validasi dokumen UKKJ. Kemudian teman-teman kalau misalkan kita nanti ada kekeliruan, ada tolak perbaikan, kita nanti diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokumen pendaftaran di UKKJ ini. Nanti jadwalnya tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 ya. Jadi kita selalu pantau untuk jadwal ini teman-teman.